Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya akan membagikan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya dan juga kepada kita orang Kristen, orang percaya saat ini, bahwa kalau kita mau meminta kepada Tuhan dan doa kita, permintaan kita, permohonan kita itu dijawab oleh Tuhan, kita menerima dari Tuhan apa yang kita doakan, itu hanya dua, yaitu apa? Tadi yang pertama adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan yang kedua firmanku tinggal di dalam kamu. Apa artinya kedua hal ini? Mari kita kupas baik-baik, ya. Kita mengerti secara benar apa yang dimaksudkan dari kedua hal yang menjadi syarat bagi apapun permohonan kita itu dijawab oleh Tuhan. Yang pertama tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jika kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan pernyataan ini atau ungkapan kita di dalam Yesus Kristus itu adalah sama dengan pengertian yang mana Rasul Paulus menggunakannya juga, yaitu dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Ini menunjuk pada fakta-fakta sejarah penyaliban dan kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi faktor satu-satunya penentu hidup kita. Faktor penentu hidup kita apa? Artinya bahwa ini menunjuk pada apa? Pada waktu kita masih dikuasai dosa, pada waktu kita masih diperbudak oleh dosa, pada waktu kita menjadi hamba iblis, ada dalam kuasa maut, ya. Lalu Yesus datang menyelamatkan kita di kayu salib yang mati, kemudian Dia bangkit, ya. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu, ya, bahkan dimulai dari waktu Dia ditangkap di Yerusalem, didakwa, diadili, dipukulin, dianiaya, sampai perjalanan menuju Bukit Golgota itu, dan puncaknya disalib, kan gitu. Ya. Kemudian Yesus bangkit. Itu adalah satu kesatuan, ya. Kita bisa diselamatkan hanya lewat karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah keselamatan. Kita ditebus dari dosa-dosa kita. Kita menerima janji Allah, yaitu hidup yang kekal. Apa respon kita? Yaitu beriman sejati kepada Tuhan, kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Ya, arti iman itu sebenarnya apa? Ini yang dimaksud iman yang menyelamatkan. Ya. Apa dikatakan? Itu di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pekerjaan Allah. Sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman yang menyelamatkan. Artinya apa ini iman ini? Iman itu dikatakan dalam bahasa aslinya pisteo, ya. Itu pisteo, ya. Pisteo, sikap melepaskan segala andalan pada segala usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Lalu kita berpaling kepada Yesus Kristus, mengandalkan Dia, bahwa hanya
di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hanya Dia kita boleh beroleh keselamatan. Kita bisa berpindah seperti kata Paulus katakan 2 Petrus 5 ayat 17. Ya. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu. Ya. Jadi pengertian di dalam ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dalam Yesus Kristus, artinya itu. Ya, bahwa kita bukan dilihat sebagai orang Kristen, karena orang Kristen ya begitu. Hanya bajunya Kristen tetapi imannya masih perlu dipertanyakan. Ya, dan iman ini ya, yang dimaksud iman yang sejati, respon terhadap keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ini ya. Jadi jangan kacaukan antara orang yang beriman sejati pada Yesus, orang yang percaya pada Yesus Kristus dengan orang beriman, karena faktanya menjadi fenomenanya itu orang Kristen banyak yang masih hidup dalam dosa. Walaupun mereka rajin ke gereja, Tuhan tidak melihat itu. Rajin memuji Tuhan, rajin di dalam mulutnya itu begitu gampangnya mengatakan hal-hal rohani, bahasa rohani, salam dan lain-lain. Tapi itu bukan yang dimaksud oleh Tuhan. Dikehendaki itu dalam hidup kita. Hidup kita benar-benar beriman sejati kepada Tuhan Yesus yang menjadi jalan satu-satunya bagi kita untuk mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Ya, itu dia. Ini bicara bukan orang Kristen. Jikalau kamu tinggal dalam aku, yaitu orang-orang yang beriman sejati kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ini. Yang kedua apa? Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apa artinya? Sama sekali bukan kita membawa Alkitab, kita bawa ke gereja, ketika pendeta menyampaikan firman Tuhan, kita baca ayatnya, ya. Lalu setelah pulang, ya lupa, simpan lagi di tempat mana di rumah kita itu, atau kita baca saja. Tidak, ya. Sama sekali tidak. Firman Tuhan itu, Alkitab diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita itu bukan hanya untuk dibaca, bukan untuk ada sampai di otak kita, ya. Sebagai pengetahuan kita, bukan. Ya. Alkitab yang adalah firman Allah, ya, yang diinspirasikan itu harus mau apa? Firman Tuhan di Alkitab sendiri banyak sekali, ya, bahwa Alkitab itu harus kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan. Ingat ini, harus kita lakukan dalam hidup kita supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Perkataan, perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Alkitablah, lewat Alkitablah kita tahu kehendak Tuhan. Di luar Alkitab tidak ada. Nah, ini jangan salah kaprah. Dengar nubuatan atau apa yang dikatakan oleh siapa, bahkan oleh katanya pendeta pendeta yang katanya sudah hebat, malah melintang masuk di TV, buat KKR dan lain-lain. Jangan langsung percaya, kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidup kita. Ya ini. Ya. Jadi ini. Firman Tuhan, Alkitab yang diinspirasikan oleh Allah ini berlainan dengan buku-buku biasa yang semua itu buatan manusia, otak-otak manusia murni, itu yang buatan otak manusia. Enggak. Ini firman Allah. Kalau kita sebagai orang percaya, ya, mau hidup bagaimana benar, berkenan kepada Tuhan, Alkitab kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Dikatakan Alkitab ini adalah cukup untuk standar iman dan perilaku kita. Ini yang harus kita pahami dengan benar. Ya.
Pokoknya saya tahu dari kejadian sampai wahyu itu banyak sekali mencatat, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini. Ya. Salah satu contohnya ada di Yakobus, ya. Pasal berapa itu? Pasal 2, ya. Ada ayatnya. Dikatakan pasal Yakobus pasal 1 ayat 21, ya, 22. Ya. Jadilah kamu pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Itu dia. Terus kata Tuhan Yesus pun begitu. Di Matius 7 ayat berapa itu? Ayat 25. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku, kehendak Allah. Dan semuanya itu ada, tercatat di dalam Alkitab ini. Tinggal kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Ini. Jika dua hal ini kita pahami dengan benar, lalu kita minta, tadi katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dan sebagai tambahan lagi, lewat firman Tuhan ini, hanya lewat Alkitab ini, kita bisa tahu karakteristik, ciri khas doa yang berkenan kepada Tuhan. Ada. Di samping kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita membaca, merenungkan. Artinya merenungkan ini kita hayati, kita simak, kita cari tahu arti dari firman Tuhan ini. Kita berdoa kepada Roh Kudus, minta hikmat, ya. Lalu ya, kalaupun ini ya, Roh ingat, Allah juga memakai orang-orang yang kompeten di bidangnya, orang-orang yang jebolan STT, sekolah tinggi teologi, ya, pendeta-pendeta yang memiliki pemahaman yang sehat dan benar dari firman Tuhan. Kita datang, kita tanya, jangan salah kaprah. Banyak pendeta, ya, mengaku pendeta, hamba Tuhan, tapi tidak kredibel, dalam arti tidak didasari, tidak diperlengkapi dengan kemampuan dalam memahami firman Tuhan. Ini ya. Memang saya akui orang yang tidak atau yang bukan jebolan STT saja bisa dipakai oleh Tuhan. Dr. Stephen Tong pernah katakan begitu, ya, tentang D.L. Moody, pendiri gereja baptis itu. Ya, memang dia tidak berpendidikan teologi, tetapi dalam pelayanannya, di tengah-tengah pelayanannya, dia mendirikan, ya, sekolah teologi. Ya. Jadi menyadari dia betapa pentingnya STT, tapi STT yang kredibel, yang betul-betul tunduk pada firman Tuhan, dan bagaimana memberikan kepada para mahasiswinya itu bagaimana cara memahami firman Tuhan Alkitab ini, ya, dengan sehat dan benar. Ini dia. Ya. Ini dia. Jadi jelas sekali secara eksplisit Tuhan Yesus mengatakan kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, ya, apapun doa kita mau didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, hanya dua ini saja cukup, yaitu apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu. Apa sih sebenarnya firman Tuhan Alkitab ini? Kalau kita baca, kita renungkan, kita lakukan, ya, sebenarnya membawa pada satu titik, yaitu apa? Kekudusan hidup. Kekudusan hidup.
dengan cara kita menjauhkan dari segala hal yang berbau dosa. Ya. Apa dosa itu? Dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 4 bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, di Taman Eden, ya, Adam dan Hawa diberikan hukum. Ya, itu. Hukum Allah itu adalah pengejawantahan atau implementasi perwujudan dari segala sifat Tuhan. Ada semua, ya, di balik hukum yang dibuat Allah itu. Ada kasih, ada kekudusan, ya. Ada hikmat Tuhan. Ya, ya itu, ya. Terus apa? Di Kejadian pasal 2, ya, ayat 15 sampai 17. Adam, hei kamu, silakan makan apapun buah yang ada di taman ini bebas-bebasnya. Tetapi yang di tengah itu, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Karena kalau kau makan, ya kau mati. Itu hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam untuk ditaati. Tapi memang kenyataannya di pasal 3 Kejadian itu, Adam jatuh ke dalam dosa ketika iblis yang datang kepada siapa itu? Kepada Hawa, istrinya, ya, mengiming-iminginya dengan apa? Tidak, karena apa yang dikatakan oleh Tuhanmu itu salah sekali, bahwa kamu ketika kamu makan buah itu bukan mati, tetapi apa? Menjadi seperti Allah, dan mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu bangsa Israel diberikan apa? Hukum Taurat. Itu. Ini. Hukum Taurat itu kata Paulus di Roma itu kudus katanya. Ya, itu dia. Hukum Taurat, taruhlah di mana itu? Ada di Keluaran pasal 20, ya. Itu 10 perintah Allah yang bisa dibagi 2. Tanda atau bukti kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itu dari yang pertama, ya, perintah yang pertama sampai yang keempat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dan sembarangan. Lalu yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Itu tanda bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Lalu tanda kita mengasihi sama ada di perintah Allah yang ke-5 sampai yang ke-10. Itu tinggal baca saja. Dan sekarang kita Alkitab ini adalah hukum Allah, bahkan bisa dikatakan lebih lengkap. Karena apa? Hukum Taurat ada. Kitab Taurat yang 5 kitab itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang ditulis oleh Musa itu ada. Mazmur, kitab para nabi semua ada. Itu di Perjanjian Lama. Kemudian ada Perjanjian Baru. Itu lengkap sudah. Kita punya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, itu hukum Allah. Ya, kalau kita melanggar, ya, Alkitab ini, itulah dosa. Sehingga saya boleh katakan tadi bahwa sebenarnya kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, atau ketika kita mendengar pendeta hamba Tuhan dan semimbar berkhotbah tentang dari firman Tuhan, kita lakukan, maka satu titik ada pada kita, yaitu apa? Kekudusan hidup. Ada kasih di dalamnya juga, kasih pada Allah pada sama. Ya. Dan itu tadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau, apapun doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya. Apalagi kebanyakan orang Kristen begitu, ya. Nanti didoakan, ya.
tapi firman Tuhannya nggak mau, kan gitu. Iya. Iya. Kalau doa itu kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan yang dengar. Nah, sedangkan firman Tuhan, Tuhan yang bicara kepada kita, apa yang pesan untuk kita, apa kehendaknya bagi kita, ya. Itu banyaknya orang Kristen begitu, ya. Egois. Sampai Tuhan pun mau dibuatnya mengerti tentang kita. Karena itu harus ada imbang dong. Ya. Kita dalam bersahabat pun, berkomunikasi, berrelasi dengan orang, harus ada take and give-nya, memberi dan menerima. Apalagi kita kepada Tuhan. Tuhan itu Allah yang maha tinggi, yang dikatakan istilahnya transenden katanya. Ya, sekali itu Allah itu imanen, yang terlibat dalam kehidupan kita. Yang yang jauh lebih tinggi di atas kita. Dia maha kudus, maha mulia, ya, maha agung, maha besar, tapi rela berinisiatif, rela merendahkan diri, ya, sehingga kita bisa mengenal Dia, ya. Ya. Ini kita harus ingat itu. Allah yang berotoritas, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Jangan kita mau ngatur Tuhan, ya, maunya kita didoakan saja. Harusnya terlebih dahulu apa? Haruslah kita dengar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Dan kehendak Tuhan ada dalam Alkitab. Kita baca, kita renung dan lakukan. Kita dengar dari hamba Tuhan di atas mimbar. Kita simak baik-baik apa kehendaknya. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan tunda-tunda. Karena iblis akan menggoda kita, ya, untuk kita lupa, untuk kita ya, jangan sampai hidup kita berbuah, ya, bagi Tuhan. Itu dia, ya. Jadi ingat, kita harus lebih dulu mendengar apa kehendak Tuhan buat kita. Yang semuanya ada dalam Alkitab, tinggal kita baca, renungkan, dan lakukan, ya. Kalau firman Tuhan menegur dosa kita supaya kita bertobat, ya harus ikut. Itu dia. Harus taat, kita harus berubah, segera bertobat. Kalau kita ada dosa, segera beriman sejati kepada Tuhan. Ya, jangan maunya didoakan, doanya minta apapun dijawab oleh Tuhan. Ya enggak, Allah itu bukan jongos kita. Allah itu Tuhan kita, kita hambanya. Ya. Ini orang-orang nih, aduh, kasihan ini. Maunya doanya dijawab oleh Tuhan, padahal dia sama sekali tidak suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Pesannya apa? Tidak mau melakukan. Nah, itu dikatakan demikian. Makanya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi itu harus kita camkan itu. Ya Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa dibagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.